Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatekno bersama saya Glady Yudhistha Sagara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang router mikrotik menggunakan selama ini saya gunakan RB941 ya, bentuknya seperti ini. Ini sangat rekomendasi sekali karena harganya relatif murah, sekitar 300 ribuan kalian sudah mendapatkan router seperti ini, dan konfigurasi di dalamnya pun sudah sangat powerful sekali. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasi DHCP server dan DHCP client di router mikrotik. Apa itu DHCP server? DHCP kepanjangannya adalah Dynamic Host Control Protocol, atau gampangnya adalah memberikan IP secara otomatis, memberikan IP maupun menerima IP secara otomatis. Kalau yang DHCP server berarti memberikan IP secara otomatis, yang DHCP client berarti menerima IP secara otomatis dari DHCP server. Nah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja mengkonfigurasi router tersebut. Topologi yang saya gunakan masih menggunakan topologi yang di video sebelumnya, masih topologi basic konfigurasi. Kita lihat dulu ya konfigurasinya atau topologinya. Ya, ini topologinya masih sama. Saya perbesar supaya lebih jelas. Nah, di sini nanti penjelasannya adalah dari internet. Sudah saya setting DHCP server, kemudian di router pusat saya, di router pusat mikrotik ini, nanti di header satunya menerima fasilitas dari DHCP server tersebut. Berarti di sini di setting DHCP client. Kemudian di header 2 nanti saya buat DHCP server, kemudian di client Windows dapat menerima IP secara otomatis atau DHCP client. Langsung saja buka dulu inbox-nya, kita masuk. Setelah itu kita beri nama dulu ya supaya lebih mudah. Masuk ke sistem, kemudian identity, kita kasih nama router pusat. Oke, kita lihat IP address-nya. Nah, di sini saya sudah setting secara manual, belum DHCP client. Nah, nanti kita lihat perbedaannya ada di mana ya DHCP client dengan settingan manual. Untuk menyeting DHCP client, saya masuk ke menu IP. Setelah itu pilih, di sini ada 3 macam ya, DHCP, ada DHCP client, DHCP relay, dan DHCP server. Kita klik dulu DHCP clientnya. Setelah itu di sini ada tanda plus, kalian klik. Nah, tadi yang menerima DHCP server adalah header 1, atau yang menjadi DHCP client adalah header 1. Maka dari itu di sini kita jangan bingung, berarti kita arahkan ke header 1 DHCP clientnya. Setelah itu apply, kemudian oke. Setelah di apply, nanti secara otomatis dia akan searching, kemudian secara otomatis juga dia akan mendapatkan sebuah IP. Nah, IP yang didapatkan adalah 200.200.254/24. Kemudian setelah mendapatkan seperti ini, kita cek kembali IP address-nya apakah sudah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini ada perbedaan. Ini yang mendapatkan otomatis, ini yang manual, sama-sama di header 1. Maka dari itu kita sudah tidak pakai lagi IP yang
manual, kita gunakan IP yang DHCP. Kita remove saja yang coba ping apakah masih connect. Saya ping ke gateway ya teman-teman, ya masih connect ya. Setelah itu cukup mudah ya, cukup mudah sekali untuk settingan DHCP client. Setelah DHCP client selesai, saya ingin di Ether 2 ini saya buat DHCP server dan klien dapat menerima IP secara otomatis. Saya cek dulu IP address di kliennya. Nah, ini sudah internet, namun IP addressnya masih saya tulis dengan manual. Oke, berarti masih manual ya. Caranya kita buat DHCP server di router pusat, masuk ke IP, kemudian pilih DHCP server. Setelah itu pilih, di sini ada dua tab menu atau dua konfigurasi. Kita pilih yang DHCP setup. Kemudian kita arahkan header mana yang mau kita buat DHCP server, Ether 2 atau Ether 3. Karena saya mau gunakan di Ether 2, berarti saya pilih interface-nya di Ether 2. Oke, next. Nah, di sini ada DHCP address space, maksudnya adalah network yang digunakan untuk klien. Nanti klien mendapatkan network berapa, alamat jaringan berapa. Nah, secara otomatis kalau IP-nya sudah betul, berarti ya akan menyesuaikan 192.168.100/25. Kemudian gateway ini bukan untuk router pusat, gateway ini untuk diberikan kepada klien. Nah, gateway yang diberikan klien adalah 192.168.101. Kemudian ini adalah address to give out, atau saya gampangnya adalah saya sering sebutnya range IP ya. Jadi saya bisa atur berapa klien, berapa komputer yang dapat menerima IP secara otomatis. Misal saya cuma batasi dari 2 sampai 2 sampai 5. Berarti cuma ada 2, 3, 4, 5. Ada 4 klien atau 4 komputer atau 4 perangkat seperti HP yang bisa menerima IP secara otomatis. Kita next saja. Kemudian di sini ada DNS. Secara otomatis kalau di bagian DNS sudah dicentang allow remote request-nya, nah di sini juga akan menyesuaikan. Next, ini ada last time atau kontrak ya, kontrak penyewaan IP DHCP. Nah, nanti mungkin kita lebih jelaskan lagi ya. Intinya seperti itulah, untuk ada semacam kontrak penyewaan IP tersebut. Oke, setup sukses. Nah, di sini sudah berjalan. Cukup mudah membuat IP DHCP server juga. Nah, selanjutnya kita tinggal tes saja, di bagian info apakah sudah menerima IP secara otomatis. Oke, gini ya, ini masih manual. Kemudian untuk berubah menjadi settingan DHCP client, kita pilih yang obtain an IP address automatically. Pilih, kemudian obtain DNS, close. Nah, tunggu ya, di sini masih identifying. Nah, dapat juga internetnya, padahal tadi kita sudah setting otomatis. Nah, untuk mengecek IP-nya dapat berapa, mari kita bisa klik di
Di sini ada tombol detail, kita klik saja. Nah, sesuai dengan tadi ya, pembatasan atau range IP-nya 2 sampai 5. Nah, di sini mendapatkan IP terakhir ya, 100.5. Nggak mungkin lebih dari itu karena sudah kita batasi. Kemudian subnet mask-nya sudah sesuai, gateway-nya yang tadi sudah diberikan, sudah sesuai, dan DNS-nya juga sudah menerima dengan sesuai. Close. Oke, kemudian kita cek, kita coba cek koneksinya, ping ke gateway, ya replay, ping ke gateway router pusat. Oke. Kemudian terakhir ping ke internet. Lama ya, time up. Coba saya tambahkan, oke, replay ya, kurang lebih tadi. Oke, cukup mudah seperti itu ya. Pada intinya kita membuat sebuah DHCP adalah memberikan suatu pelayanan kepada klien kita supaya tidak ada settingan IP address, karena tidak semua orang bisa mengkonfigurasi IP address ya, memahami tentang IP address. Maka dari itu, seperti orang umum, saya sarankan ya kita setting DHCP ya, seperti mungkin di hotspot area gitu, di cafe atau di sekolah, biasanya disetting seperti itu ya. Jadi HP klien, HP siswa, HP pelanggan tidak usah kita setting secara IP secara manual, tinggal kita klik konekkan wifi-nya, kemudian masukkan password, secara otomatis dia akan dapat IP address. Seperti itu konsep DHCP yang saya sudah share ke kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini supaya saya lebih semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.